Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai asersi penjualan dan penagihan. Di sini kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Royhatul Jannah dengan NIM akhir 95, kemudian Aulia Regita Salsabila dengan NIM akhir 103, kemudian saya sendiri dengan NIM akhir 126, dan Nanda Ika Wulandari dengan NIM akhir 128. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Tujuan keseluruhan dan audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Sifat akun ini bisa bervariasi tergantung dari industri dan kliennya. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama penjualan atau tunai dan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga retur dan pengurangan penjualan, yang keempat penghapusan piutang tak tertagih, yang kelima beban piutang tak tertagih. Kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam salah satu dari 2 akun neraca, yaitu akun piutang usaha atau penyisihan untuk piutang tak tertagih. Untuk mudahnya kita mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Kemudian ada 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama memproses pesanan pelanggan, pemberian kredit, bill of lading yaitu kontrak tertulis mengenai penerimaan dan pengiriman. Yang keempat pengiriman barang, kemudian penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, kemudian memproses dan mencatat penerimaan kas, termasuk penerimaan, pencatatan, dan penyetoran kas. Kemudian pemrosesan retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian menghapus beban piutang tak tertagih, dan yang terakhir beban piutang tak tertagih. Dan pengujian substantif transaksi penjualan. Memahami pengendalian internal penjualan, auditor mempelajari bangan arus klien, menyusun kuesioner dan pengujian penelusuran. Mengukur risiko pengendalian yang direncanakan. Penjualan meliputi pemisahan tugas yang tepat, otoritas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, dokumen yang telah diberikan nomor terlebih dahulu, laporan tagihan bulanan, dan prosedur verifikasi internal. Menentukan kelulusan pengujian pengendalian, merancang pengujian pengendalian untuk penjualan, merancang pengujian substantif transaksi penjualan dapat dilakukan ketika kondisi penjualan yang dicatat benar-benar terjadi dan lain sebagainya. Menjalankan susunan pelaksanaan prosedur audit. Pengubahan dari suatu susunan rancangan program audit pada susunan pelaksanaan program audit, prosedurnya harus digabungkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan duplikasi prosedur, meyakinkan pada saat sebuah dokumen tertentu diperiksa sebuah prosedur telah dilaksanakan, dan memungkinkan auditor untuk melakukan prosedur seefektif mungkin. Retur penjualan dan pengurangan harga. Auditor biasanya menekankan pengujian pengendalian yang membongkar setiap pencurian kas dari penagihan piutang dagang yang ditutupi oleh retur penjualan dan pengurangan harga yang fiktif. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi penerimaan kas. Auditor harus mengikuti proses menentukan pengendalian internal. Kunci untuk setiap tujuan audit merancang pengujian pengendalian dan merancang pengujian substantif transaksi. Langkah-langkah metodologi ini menentukan apakah kas yang diterima telah ditatat, menyiapkan pembuktian penerimaan kas, dan melakukan pengujian untuk mengungkap lamping dan dalam piutang dagang. Pengujian audit untuk menghapuskan piutang tak tertagih. Auditor mencegah kecurangan dengan melakukan otorisasi penghapusan piutang yang tepat oleh manajemen yang berwenang setelah penyelidikan setelah mengeluh atas alasan pelanggan yang tidak mampu membayar piutang. Pengendalian internal tambahan terhadap saldo akun serta pengadilan pengungkapan. Pengusunan neraca saldo umur piutang dagang untuk ditagih ulang dan ditindaklanjuti. Terbidakan penghapusan piutang.